kira-kira begitu. Nah, akhirnya perjodohan kilat takdir Tuhan itu terjadi, dan seperti yang saya sampaikan, takdir perjodohan ini bukan tiba-tiba, ada serangkaian cita-cita panjang yang terpendam dan bergerak di masing-masing lini. Dan nampaknya Tuhan mentakdirkan hari ini semua lini bersatu dalam satu arus perubahan untuk perbaikan Indonesia di masa yang akan datang. Lini titik persatuan perjuangan ini dalam satu goal yang bernama perubahan. Kalau bahasa Inggrisnya itu change, kalau bahasa NU dan Muhammadiyah itu kira-kira perjuangan hijrah. Minat dulu mati ilang perjuangan hijrah minal ismi wal udwan ilal birri wat taqwa. Jadi saya tanya kepada Kiai ketika saya sama Pak Surya Paloh mulai main mata, saya tanya sama Kiai, itu kira-kira istikharahnya bagaimana, Kiai? Nah, kebetulan ada sekretaris Dewan Syuro Kiai Badawi lagi umroh. Saya telepon, saya lagi umroh. Ya kebetulan coba dicek langitnya kayak apa. Dia sudah kasih waktu 4 jam. Saya tak menyapa langit dulu. Beliau istikharah, keluarlah ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan terus-menerus bertolong-menolong dalam dosa dan perpecahan. Oh, berarti harus cari pacar baru supaya birwat takwa. Nah, itu kira-kira gitu. Akhirnya pacaran hanya 2 hari, langsung penghulu datang, dilakukan pernikahan tanggal 2 September di Hotel Mojopahit, Surabaya. Nah, inilah perkawinan, istilahnya moga-moga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Lahir waladun solehah, solehun. Yang paling penting lagi apa? Anak-anak keturunan yang bukan qurratu, kira-kira gitu. Dan saya berharap Muhammadiyah ini nanti akan menjadi qurratu ayun semuanya. Warga bangsa ini menjadi qurratu ayun semuanya. NU menjadi qurratu ayun semuanya. Semua gerakan Islam menjadi qurratu ayun sejak tahun 2024. Amin. Nah, terjemahan qurratu ayun nggak usah diomongkan lah, itu rahasia di antara kita. Insya Allah spirit juang adalah perbaikan, perubahan, membenahi yang salah, menyempurnakan yang baik, dan yang paling penting saatnya kita berubah agar tidak ada satupun pengulangan kesalahan sejarah di dalam membangun bangsa ini. Itulah kira-kira misinya. Nah, visinya apa? Visinya kalau diskusi sama Mas Anies itu visi lama. Ada 3 agenda besar. Yang pertama tentu saja keadilan. Keadilan ini aspeknya banyak. Di aspek politik, persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Keadilan di bidang sosial politik. Tidak ada rasa takut dan khawatir buat bangsa kita melakukan ekspresinya. Keadilan di bidang ekonomi terutama. Hari ini saya lihat semakin hari semakin jarang muncul pengusaha baru. Semakin hari semakin banyak pengusaha yang berguguran. Jumlah pengusaha yang berguguran dibanding pengusaha yang lahir gak imbang. Ini karena apa? Keadilan ekonomi belum merata. 100 pengusaha kaya raya menguasai lebih dari 70% aset bangsa. Sehingga terjadi gap. Salah satu kuncinya adalah merubah change,
merubah sistem ekonomi yang berkeadilan, yang memberikan akses kemudahan yang sama, dan insya Allah akan lahir pengusaha-pengusaha baru yang tangguh, yang bisa membantu memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia. Amin. Dulu Muhammadiyah itu paling jagoan melahirkan pengusaha, NU paling jagoan melahirkan kiai. Dulu begitu. Sekarang pengusahanya nggak banyak, tapi bukan hanya Muhammadiyah nggak banyak, semua bangsa ini semakin mengecil jumlah pengusaha. Karena apa? Karena aksesnya terbatas. Barusan saya pertemuan dengan pengusaha berbagai hal di rumahnya Pak Rudi. Beliau bilang hari ini bisnis dan usaha mengalami banyak tantangan yang berat. Mereka menitipkan agenda-agenda perbaikan. Intinya koalisi perubahan ini berusaha keras untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik, untuk terwujudnya Izzul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Intinya di situ. Langkahnya panjang, nanti kita kapan-kapan diskusi. Langkahnya bagaimana? Kami menerima mohon masukan dari seluruh aktivis Muhammadiyah. Saya datang ke sini membuka pintu bersama Mas Anies, menerima usulan, masukan, dan saran bagi 2024 yang akan datang, sehingga kalau menang kita bukan kaget tetapi menang langsung menjalankan agenda-agenda perjuangan yang sudah kita miliki. Amin ya robbal. Jadi kalau mengingat pasangan saya dengan Mas Anies gampang. Saya kira setiap hari Bapak Ibu selalu berdoa waladhdallin. Amin. Ya, di situ. Ingat saja pokoknya. Kalau nanti Bawaslu melarang kampanye di masjid, ya tidak usah khawatir karena masjid-masjid tiap hari kampanye. Amin. Loh, tepuk tangannya terlambat, berarti kecerdasan di bawah rata-rata. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, kami mewakili Mas Anies juga berdua mohon doanya, mohon restunya. Mohon restu bukan hanya dari Muhammadiyah Sulawesi Selatan, mohon restu dari seluruh Muhammadiyah dimanapun berada. Anggaplah kami berdua adalah anak-anak juang Muhammadiyah yang akan berjuang untuk memperbaiki bangsa kita di masa yang akan datang. Amin. Amin. Aminnya yang keras dong. Amin. Jadi kalau saya ngejar nggak jadi keterlaluan ini. Aminnya sudah kencang. Terima kasih atas seluruh penyambutan yang hangat. Tadi mendapatkan sambutan tradisi Bugis. Makassar juga mendapatkan sajian yang luar biasa. Saya terima kasih, menyampaikan salam dari Mas Anies kepada semua yang hadir. Jadi bagi tugas tadi, Mas Anies ke tempat lain, saya di sini. Moga-moga kebersamaan ini akan berfaedah buat Indonesia di masa yang akan datang. Bukan hanya berfaedah buat NU, Muhammadiyah, PKB, partai umat. Bukan hanya untuk partai, bukan hanya untuk elit, bukan hanya untuk seluruh tokohnya, tapi yang paling penting adalah untuk bangsa Indonesia yang akan datang. Amin. Terima kasih, saya mohon maaf tidak bisa berpanjang kata dan harus kejar pesawat di bandara untuk kembali ke Jakarta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, demikianlah tadi pidato kebangsaan yang dibawakan oleh Bapak Muhaimin Iskandar yang merupakan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan sebelum Bapak Muhaimin Iskandar dan seluruh rombongan berkenan meninggalkan gedung ini, kami persilahkan Bapak Muhaimin Iskandar dan seluruh rombongan untuk berpose bersama terlebih dahulu pada jajaran pimpinan Muhammadiyah. Kami persilahkan. Ya, jadi modelnya Bapak turun ke bawah, yang lain berdiri, Pak. Dan perwakilan tempatnya. Pose bersama ini merupakan bagian daripada dokumentasi yang bersejarah antar seluruh elemen keluarga besar Muhammadiyah. Dan kami persilakan pada audiens, para audiens untuk merapat. Karena
pengambilan dokumentasi bersama Bapak Muhammad Iskandar. Dimohon untuk tidak maju Pak, supaya tertib ya. Bagusnya pimpinan saja supaya yang lain bisa berbagian.